Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan pengantar psikologi sosial. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah materi tentang tingkah laku menolong atau yang disebut perilaku prososial. Ya, langsung saja ke materi kita bahas. Pengertian tingkah laku menolong ya. Kalau secara awam kan kita pasti mengerti pengertian dari tingkah laku menolong tuh ya menolong orang lain. Nah, tapi di dalam psikologi sosial, tingkah laku menolong atau dalam psikologi sosial dikenal dengan tingkah laku prososial. Itu merupakan tindakan individu untuk menolong orang lain tanpa adanya keuntungan langsung bagi si penolong. Nah, itu pengertian dari tingkah laku menolong. Lanjut ke materi selanjutnya itu tentang teori-teori menolong. Nah, ini ada teori evolusi, teori belajar, teori empati, teori perkembangan kognisi sosial, dan teori norma sosial. Nah, kita akan lanjut membahas ini di slide selanjutnya. Yang pertama itu teori evolusi. Nah, menurut teori evolusi ini, inti dari kehidupan adalah kelangsungan hidup gen. Gen dalam diri manusia telah mendorong manusia untuk memaksimalkan kesempatan berlangsungnya suatu gen agar tetap lestari. Nah, yang pertama itu tentang perlindungan kerabat atau kin protection. Nah, maksud dari kin protection itu manusia terprogram secara alami untuk lebih menolong orang yang masih tergolong kerabatnya. Nah, jadi kan maksud dari teori ini kita akan lebih suka atau cekatan atau atau lebih cepat dalam menolong keluarga daripada orang di luar dari lingkungan keluarga. Nah, seperti itu. Nah, contohnya itu kan biasanya misalnya keluarga ini lagi kena kesusahan dan teman lagi kena kesusahan. Nah, saat itu kan kita pasti akan berpikir kita akan mendahulukan yang mana. Nah, kalau dalam teori ini kita akan mendahulukan menolong keluarga daripada menolong teman. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah teori yang timbal balik biologik atau biological recurity. Nah, ini kan timbal balik yaitu menolong untuk memperoleh pertolongan kembali. Nah, jadi misalnya kita akan merasa maksudnya itu kita akan menolong orang lain dan percaya bahwa suatu saat juga orang itu akan menolong kita. Dalam lain hal, kita tidak akan mendapatkan pertolongan kalau misalnya kita tidak menolong orang lain. Nah, itu teori timbal balik yang evolusi. Teori selanjutnya yaitu teori belajar. Ya, yang pertama itu teori belajar sosial. Seseorang menolong karena ada proses belajar melalui observasi terhadap model prososial. Nah, maksud dari ini adalah kita akan mencontoh orang lain atau belajar dari pengalaman orang lain untuk menolong. Nah, biasanya seperti anak-anak misalnya ya. Anak-anak kan pasti akan menonton atau melihat perilaku orang lain ketika orang lain itu menolong. Nah, anak kecil kan belum tahu apa-apa biasanya. Nah, misalnya di hadapannya itu ada kecelakaan. Nah, dia akan melihat, memantau seperti itu. Orang lain kan pasti akan menolong, membantu. Akhirnya kan dia belajar. Ternyata kalau misalnya ada orang yang kesusahan, kita harus menolong. Nah, itu teori belajar sosial. Kita belajar dari pengalaman orang lain. Yang kedua itu adalah teori pertukaran sosial. Nah, menurut teori pertukaran sosial, interaksi sosial tergantung pada untung dan rugi yang terjadi. Jadi sesuai dengan namanya itu, teori ini melihat tingkah laku sosial sebagai hubungan pertukaran dengan memberi dan menerima. Nah, apa saja sih yang dipertukarkan? Itu bisa berupa materi, bisa juga non-materi. Nah, materi itu kan seperti uang dan perhiasan. Dan non-materi itu penghargaan, penerimaan, atau prestasi. Jadi untuk menjelaskan tingkah laku menolong itu, teori ini mengatakan bahwa interaksi manusia mengikuti prinsip ekonomi, yaitu memaksimalkan ganjaran atau keuntungan dan meminimalkan biaya atau rasa rugi. Contohnya ketika seseorang ditawarkan untuk donor darah, sebelum mendonorkan darahnya ia akan menghitung
untung dan ruginya. Bila ia ikut mendonor, maka untungnya ia bisa mendapatkan penghargaan dari lingkungan ataupun kepuasan batin karena telah berbuat baik. Ruginya, ia harus menahan rasa sakit karena disuntik. Sebaliknya, bila ia tidak mendonor, maka ia tidak perlu menahan rasa sakit karena disuntik, namun ia tidak mendapat penghargaan dari lingkungannya. Nah, jadi pertukaran sosial itu memikirkan untung dan ruginya. Kemudian teori empati, hipotesis empatik altruism, ini yang pertama. Nah, jadi dalam hipotesis empati altruism dikatakan bahwa perhatian dan empatik yang dirasakan seseorang terhadap penderitaan orang lain akan menghasilkan motivasi untuk mengurangi penderitaan orang lain tersebut. Nah, contohnya ya, itu seperti misalnya ada orang yang kena musibah kebakaran. Nah, kita kan pasti akan melihat ketika dia itu nangis-nangis di depan rumahnya, melihat rumahnya lagi kebakaran. Sedangkan dia pun juga bingung kadang. Orang yang kena musibah tuh biasanya bingung harus berbuat apa. Dia kan merasa bingung melihat rumah yang lagi kebakaran, linglung harus berbuat apa karena karena tekanan ini segala macam. Kita akan melihat di situ. Kita akan berempati dengan kondisi tersebut. Akhirnya kita mendorong kita untuk menolong orang tersebut. Nah, itu contohnya. Yang kedua itu model mengurangi perasaan negatif atau negative state relief model. Nah, orang menolong untuk mengurangi perasaan negatif akibat melihat penderitaan dari orang lain. Nah, ia akan berusaha untuk mengurangi perasaan tidak nyaman dengan cara menolong orang tersebut. Nih contohnya misalnya ya, kita berada di lingkungan sosial, misalnya lagi di tempat umum ya. Nah, kemudian ada anak kecil menangis, lagi sendirian menangis. Wah, semakin lama semakin keras dia menangis. Nah, di situ kan kita ada timbul rasa risih. Oh, ini anak nangis terus. Nah, akhirnya kan supaya perasaan negatif itu hilang, kita akan menolong anak tersebut. Menanyakan, "Dek, kenapa adek menangis?" Nah, kita berusaha untuk menolong dia. Itu contoh dari model pengurangan perasaan negatif. Kemudian yang ketiga, hipotesis kesenangan empatik. Nah, seseorang akan menolong bila ia memperkirakan dapat ikut merasakan kebahagiaan orang yang akan ditolong atas pertolongan yang diberikannya. Nah, contohnya ya misalnya ada di kelas kalian yang mengerti matematika, misalnya kan dia ranking 1 terus, kemudian mengerti matematika. Nah, ada kawannya atau temannya yang tidak mengerti. Nah, jadi kan dia membantu temannya agar nanti ketika ujian temannya itu juga bisa mendapatkan nilai bagus. Nah, ketika dia menolong dengan sungguh-sungguh tersebut, nah, kemudian kan temannya itu mendapatkan nilai yang bagus. Nah, di situ kan dia akan juga merasakan senang. Dia bahagia juga karena telah mampu membantu temannya untuk mendapatkan tujuan temannya juga. Nah, kesenangan empatik. Dia merasa senang juga dengan membantu orang lain, ikut serta dalam membantu orang lain dan juga merasakan kesenangannya itu. Teori perkembangan kognisi sosial. Nah, dalam merespon atau situasi darurat tentunya diperlukan sejumlah informasi yang harus diproses dengan cepat sebelum seseorang memutuskan untuk memberikan pertolongan. Nah, dari kedua gambar ini kan terlihat bahwa gambar 1 itu ada anak kecil yang setelah jatuh kemudian ditolong oleh orang lain untuk merapikan buku-buku yang ada di tasnya. Nah, kemudian yang gambar kedua itu ada nenek-nenek yang ditolong anak kecil untuk menyeberang. Nah, ini kan situasi yang darurat. Anak kecil jatuh di depan kita, apa yang akan kita lakukan? Langsung menolongnya atau nanti aja? Atau membiarkan aja? Nah, nenek-nenek mau menyeberang jalan, kita harus menarik keputusan cepat atau lambat. Nah, kalau misalnya kita cepat, kita akan langsung menolong dia. Tapi kalau misalnya lambat, kita akan memikirkan dulu apakah ada orang lain yang menolong. Akhirnya kita tidak ikut menolong. Nah, itu teori perkembangan kognisi sosial. Kita berusaha berpikir cepat dalam mengambil tindakan.
Nah, dikuatkan dengan informasi-informasi yang kita dapatkan di luar. Atau misalnya maksudnya informasi itu pelajaran-pelajaran yang didapatkan. Seseorang menolong karena ia harus melakukannya. Ini salah satu bagian dari teori norma sosial, yaitu norma timbal balik atau the reciprocity norm. Nah, jadi kan menurut dia, seseorang harus menolong orang yang pernah menolongnya atau yang erat kaitannya dengan balas budi. Nah, misalnya ada teman kalian, jatuh depan kalian, karena dulu dia itu pernah menolong kalian di suatu situasi yang mendesak, kalian akan langsung menolong dia, langsung membangunkan dia, dan seperti itu. Kemudian yang kedua, norma tanggung jawab sosial. Seseorang harus memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan tanpa mengharapkan balasan di masa depan. Nah, norma ini memotivasi orang untuk memberikan bantuannya kepada orang yang lebih lemah dari dirinya. Misalnya kan seperti contohnya tadi, itu membantu orang yang cacat atau membantu orang yang sudah tua. Nah, itu kan norma tanggung jawab sosial. Nah, dari gambar tadi kan ada anak kecil yang membantu orang tua untuk menyeberang. Faktor-faktor orang menolong itu ada 2 faktor orang untuk menolong. Yang pertama itu faktor situasional. Nah, ada bystander, ada daya tarik, ada atribusi terhadap korban, ada model, kemudian ada desakan waktu dan sifat kebutuhan korban. Nah, yuk kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama itu bystander atau orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian mempunyai peran yang sangat besar dalam mempengaruhi seseorang saat memutuskan antara menolong atau tidak ketika dihadapkan kepada keadaan darurat. Ini contohnya ya, kita lagi jalan, ternyata di samping kita ada orang yang nabrak, saling tabrakan, jatuh. Nah, kita kan ada di lingkungan itu, di lingkungan kejadian, melihat orang lain pada lari untuk menolong. Nah, di situ kita akan tertarik juga, kita akan terdorong untuk menolong orang tersebut. Nah, ini contoh dari bystander. Kemudian yang kedua itu ada daya tarik. Nah, daya tarik ini kan maksudnya ada sesuatu hal yang membuat kita tuh senang dengan orang tersebut, tertarik dengan orang tersebut karena orang tersebut memiliki sesuatu yang menurut kita positif. Nah, kita senang. Kita akan cenderung berusaha untuk menolong orang tersebut daripada orang yang tidak ada ketertarikan menurut kita. Nah, contohnya misalnya kita punya teman geng misalnya. Teman-teman geng kita tuh kan itu ada daya tarik terhadap diri kita. Ya, jadi kenapa? Karena ada kesamaan dengan diri kita. Itu kan ada daya tariknya. Nah, kemudian ketika teman kita atau geng kita itu mengalami kesusahan, kita akan lebih cepat atau terdorong untuk menolong mereka terlebih dahulu daripada orang di luar dari kelompok kita. Nah, atau di luar dari geng kita. Nah, kemudian itu atribusi terhadap korban. Maksudnya adalah seseorang akan termotivasi untuk memberikan bantuan pada orang lain bila ia mengasumsikan bahwa ketidakberuntungan korban adalah di luar kendali korbannya. Nah, contohnya ya, seseorang akan lebih bersedia memberikan sumbangan kepada pengemis yang cacat dan tua dibandingkan dengan pengemis yang sehat dan muda. Nah, contohnya misalnya kan kita sering melihat ini di lingkungan kita, ada pengemis-kemis yang cacat, mohon maaf, ada yang sehat bugar. Nah, ketika itu berada di situasi yang sama, bersebelahan misalnya, nah, kita akan mengatribusikan dari persepsi itu, ini orang pertama misalnya, dia mampu aja karena dia sehat misalnya. Yang satunya dia itu tua, cacat misalnya. Nah, itu kan kita mempersepsikan bahwa ini orang ini yang butuh pertolongan daripada orang yang ini. Akhirnya kita akan memberikan sumbangan pada orang yang tua dan cacat tersebut. Itu contoh dari atribusi terhadap korban. Kita ada
melalui proses persepsi. Nah, kemudian kita menarik atribusi. Nah, kita bahas kemarin yang di materi persepsi sosial. Kemudian faktor selanjutnya itu ada model. Dalam melakukan tingkah laku menolong dapat mendorong seseorang untuk memberikan pertolongan pada orang lain ketika adanya model atau orang yang ditiru. Nah, misalnya nih, orang tua kalian misalnya membantu orang lain. Ketika ada orang yang membutuhkan, memberikan sumbangan misalnya kan. Nah, itu kan ada model orang yang ditiru misalnya. Nah, akhirnya kan kalian akan mencontek atau meniru perilaku orang tua kalian. Contoh lainnya misalnya ada nih artisnya itu lagi melakukan penggalangan dana untuk ini. Nah, itu kan ada modelnya, ada contoh. Kalian juga akan terdorong untuk melakukan hal yang sama dalam penggalangan dana juga. Nah, itu ada orang yang contoh maksudnya. Desakan waktu. Nah, orang yang sibuk dan tergesa-gesa cenderung tidak menolong. Sedangkan orang yang punya waktu luang lebih besar kemungkinannya untuk memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan. Nah, contohnya misalnya ya, kita kuliah jam 9 misalnya tiap hari. Nah, ketika kalian dari rumah itu jam 8 lewat 45 menit. Nah, itu kan hanya punya sedikit waktu kalian agar tidak terlambat. Jadi ketika di jalan ada orang yang kesusahan, misalnya jatuh, tabrakan kah, sedangkan waktu itu juga kalian harus buru-buru ke sekolah, ke kampus. Akhirnya kalian memutuskan untuk apa? Tidak akan menolong orang tersebut dan memilih untuk terus lanjut ke kampus agar tidak telat masuk perkuliahan di jam pertama. Nah, itu contoh dari desakan waktu. Lain halnya kalau misalnya kalian pergi dari rumah itu misalnya masuknya tadi jam 9 ya. Kalian dari rumah itu jam setengah 9 misalnya. Itu kan ada waktu setengah jam. Nah, kalian kan ketika di jalan pasti bisa memikirkan dengan kecepatan seperti ini aku sampai ke kampus jam berapa. Misalnya kalian dari rumah, waktu keluar pagar rumah ada orang tabrakan di depan kalian, karena menurut kalian waktu itu masih panjang, kalian akan menolong orang dulu baru nanti ke kampus. Nah, contohnya seperti itu. Sifat kebutuhan korban, kesediaan untuk menolong dipengaruhi oleh kejelasan bahwa korban benar-benar membutuhkan pertolongan. Nah, korban memang layak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan dan bukanlah tanggung jawab korban sehingga ia memerlukan bantuan dari orang lain. Nah, contohnya itu seperti misalnya kalian diganggu, dicegat orang misalnya di jalan. Kalau misalnya kalian diam-diam saja, orang-orang lewat tuh hanya melihat seperti ini, oh mungkin ini lagi ngobrol kah atau lagi apa. Nah, kalau misalnya waktu kejadian itu kalian berteriak, tolong. Nah, orang akan mengerti bahwa itu butuh pertolongan. Nah, lain halnya ketika kata Bapak tadi kan, kalau misalnya kalian diam aja, orang akan berpersepsi bahwa oh itu lagi ngobrol aja, itu sesama teman. Nah, tapi ketika kalian berteriak, tolong. Nah, itu maksudnya kalian memang lagi butuh bantuan. Supaya ada kejelasan kalian memang meminta pertolongan atau tidak. Nah, tuh sifat kebutuhan korban itu. Kemudian yang kedua itu pengaruh dari dalam diri. Nah, yang pertama ada situasi hati atau mood, yang kedua ada sifat, dan ketiga jenis kelamin, dan yang keempat tempat tinggal, dan yang terakhir adalah pola asuh. Nah, yuk kita bahas tentang ini di slide selanjutnya. Yang pertama itu adalah suasana hati. Yang ini berkaitan dengan emosi. Nah, emosi seseorang dapat mempengaruhi kecenderungan untuk menolong. Nah, kalau misalnya waktu itu ada kejadian, situasi hati kalian sedang mumet, nah, kalian cenderung akan membiarkan ketika orang lain meminta pertolongan. Lain halnya kalau misalnya keadaan hati kalian, mood kalian lagi senang, nah, ketika orang meminta pertolongan, kalian akan cepat untuk menolong orang tersebut. Nah, itu contohnya.
Kemudian adalah sifat. Nah, sifat ini berkaitan dengan yang namanya karakter. Nah, karakter dalam diri seseorang. Nah, setiap seseorang itu punya karakter masing-masing, punya sifatnya masing-masing yang berbeda. Nah, kalau orang yang mempunyai sifat pemaaf itu akan cenderung lebih mudah untuk menolong orang lain. Nah, ini contoh tentang sifat. Kemudian tuh jenis kelamin. Nah, gender terhadap kecenderungan seseorang untuk menolong itu sangat tergantung pada situasi dan bentuk pertolongan yang dibutuhkan. Nah, laki-laki itu cenderung lebih mau terlibat dalam aktivitas menolong pada situasi darurat yang membahayakan. Misalnya menolong seseorang dalam kebakaran. Nah, hal ini tampaknya terkait dengan peran tradisional laki-laki, yaitu laki-laki dipandang lebih kuat dan lebih mempunyai keterampilan untuk melindungi diri. Sementara perempuan lebih tampil menolong pada situasi yang bersifat memberi dukungan emosi, merawat, dan mengasuh. Nah, itu jenis kelamin. Kemudian tempat tinggal. Nah, orang yang berada di lingkungan pedesaan, nah itu akan lebih cenderung mudah untuk melakukan pertolongan atau memberikan pertolongan. Sedangkan orang yang berada di kota, kenapa? Karena orang di kota tuh biasanya tidak peduli dengan kesulitan orang yang di sekitarnya, dikarenakan beban tugasnya sehari-hari. Pola asuh yang terakhir. Nah, ini maksudnya apa? Lebih berkaitan dengan tata cara atau cara orang tua mendidik kita. Orang tua menggunakan teknik apa dalam mendidik kita? Ataukah menggunakan teknik otoriter, ataukah menggunakan demokratis dan sebagainya. Nah, itu mempengaruhi masing-masingnya. Nah, kalau misalnya memberikan pola asuh demokratis, itu anak akan cenderung memberikan perilaku menolong. Karena ada apa? Karena ada contoh dari orang tuanya. Perkuliahan hari ini sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah menyimak materi ini sampai selesai. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.